adalah penghubung antara surga dan jemaat. Itu saya mau tanya satu. Dan untuk Efrasorus saya mau tanya, buktikan secara biblis nama dari keempat saudaranya Yesus itu. Secara biblis anaknya siapa, ada nama di situ. Kan saudara skriptur harus bisa mampu membuktikan itu. Jangan hanya kerangka berpikir aneh saja, tapi tidak bisa membuktikan secara biblis. MYM, jangan menang komen saja. Johnny, apa itu yang John itu tuh? Yang Ladoski, apa itu? Hanya jago karang saja. Pasang sembarang saja. Kau pikir dengan begitu kalian Protestan tambah banyak, tambah kurang dengan cara menghina seperti itu tuh. Siapa lagi yang Paul Titihama, siapa itu? Sesudah kau datang ke room, dia bilang tidak, kita ini beda bahan kimia. Kita beda, Kristen Protestan, Katolik, Protestan dengan Katolik beda unsur kimia. Tetapi kau kritik saya punya muka di sana, kau kritik. Sudah beda unsur kimia, kenapa kau kritik saya? Titi Hama tuh, Titi siapa? Titi apa ya? Maaf ya, saya tidak tahu dia kampung nama Paul, saya tidak nama. Yang itu yang Ladoski apa itu yang menang komen tuh. Datang ke sini kak kalau kau berani. Atau kau buka kau pun TikTok saya ke sana. Tapi dia moderator. Supaya asal omong, boom. Oh, dia punya Titi Lawa. Ya, minta maaf. Titi Halawa. Ya, minta maaf, Paul. Pendeta, saya tidak baca lengkap, tidak ingat kau pun nama. Saya pikir Titi Hama, Titi Lahawa, maaf. Maaf ya, maaf. Dari hati yang dalam. Dan jangan pendeta-pendeta, jangan buat ini, apa nih, penggiringan opini untuk mendengki seseorang. Jangan engkau buka situasi supaya saling dengki. Jangan. Kebenaran tidak perlu pakai dengki-dengkian dan benci-bencian. Katolik jangan ikut, jangan ikut Protestan. Kalau mereka buruk, tidak, mereka memburukan imam-imam, tidak apa, doakan mereka. Doakan mereka. Tidak usah buat mereka pemuka seperti ini, seperti jangan. Paus Leo, maaf, Fransiskus dalam damai abadi. Paus Leo 14 omong yang hari ini ya, tanggal 25 ya, dikeluarkan itu ensiklik pertama tentang IA itu. Intelijen artifisial itu. Gunakan dengan etika hati. Jangan gunakan itu untuk yang lain. Makanya saya sudah antisipasi. Jangan buat saya punya muka dengan AI. Jangan pasang jubah yang saya tidak pernah pakai. Macam uskup punya yang ada barang-barang ini. Kancing-kancing. Jangan. Kalian Katolik menjelekan itu dengan sendiri. Kalian gunakan itu untuk yang baik. Saya tidak perlu pasang pakai ini baju ini, tidak apa. Makanya saya sudah bilang, Protestan kalau pakai Alkitab tidak penuh rasa syukur, tidak tahu malu karena bukan kalian punya Alkitab, pakailah itu dengan rasa syukur bahwa kalian ambil dari Katolik punya. Tolong Katolik-Katolik, saya harapkan tidak usah buat serangan dengan muka, dengan apa, jangan. Yang pasang mukanya pendeta Melato dengan galon, dengan air, jangan. Tidak bisa. Kita ini Katolik hukum kasih. Doalah untuk mereka yang memusuh engkau. Kasihlah musuhmu. Jika orang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Jika orang mengajak berjalan 100 meter, berjalan dia 500 meter. Jangan. Tunjukkan bahwa kalian Katolik. Agama dengan penuh kasih. Yohanes 13 ayat 34. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu. Kasihlah satu sama lain. Dan Matius 10 ayat 22. Kamu akan dibenci oleh karena namaku. Tetapi siapa yang bertahan akan diselamatkan. Ingat pesan untuk para pewarta dari
2 Timotius 2 ayat 23 sampai dengan 25, 26. Hindari perkara-perkara yang bodoh dan tidak berguna. Seorang hamba Tuhan harus tabah. Seperti itu. Dan cakap mengajar. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka agar bertobat. Karena dirasuki oleh kuasa setan. Itu sangat jelas di situ. Tunjukkan bahwa kalian Katolik yang sejati. Karena itu Pendeta Mel Atok, engkau bisa lihat saya punya YouTube Epifani. Tidak pernah serang engkau. Dan saya tidak menggunakan YouTube seperti engkau pasang di TikTok untuk apa? Untuk menyerang saya, untuk mengatakan penafsiran saya ngawur. Tidak akan. Tuhan membebaskan saya dari itu. Itu kedewasan akademiknya ada di sana. Lihat saya punya Epifani, lihat saya punya video di TikTok. Tidak pernah satupun saya pasang video menyebut namamu seperti itu. Setelah debat itu tidak akan pernah. Hanya satu video saya yang orang rekam. Undangan supaya undang kau ke room saya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang saya mau tanya. Salah satu dari itu adalah ketika engkau menggunakan mimbar khotbahmu di ibadahmu untuk omong jelek tentang Romo Patri, saya punya saudara. Itu yang saya mau tanya. Sejak kapan seorang pendeta bisa menggunakan mimbar sabda untuk menjelekkan orang lain? Itu saja sebenarnya pertanyaan singkat saja. Tapi ternyata engkau tidak bisa menjawab. Ketika saya tanya, jika sola skriptura yang sama, kenapa terjadi ribuan penafsiran dan ribuan denominasi? Dan terima kasih engkau mengatakan bahwa hasil kerja dosa, dan dosa dipengaruhi oleh setan. Itu jebakan sebenarnya dalam sebuah diskusi. Oke, minta maaf. Semoga Pendeta Mel Atok renungkan baik-baik. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Renungkanlah. Discernimiento dalam Spanyol. Disernirkan. Merenunglah baik-baik. Melakukan pembedaan roh. Roh mana yang kau dengar? Rohnya Yesus punya atau roh nabi palsu? Itu baca di 1 Yohanes 4 ayat 1. Bedakan roh. Roh Yesus punya, Yesus Allah punya, atau roh nabi palsu punya. Bukan saya ngomong, baca ayat itu. Tidak usah takut, Pendeta Mel Atok. Kebenaran harus diteriakkan dari atap-atap rumah. Dan ingat Galatia 4 ayat 16. Apakah aku akan menjadi musuhmu ketika mengatakan sesuatu yang benar? Dan Yohanes 8 ayat 31-32. Berpeganglah pada firman, dan kamu akan menemukan kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan. Karena itu ketika kata penutup saya bilang ke Pendeta Mel Atok, dari semua penjelasanmu, engkau masih Katolik. Ketika engkau mengerti sola skriptura tapi menerima tradisi. MYM, Pendeta MYM, datang kunjung saudara ke sini kah? Daripada kamu buat sana atau dekingan, mati-matiin di Zoom untuk apa? Jadi sekarang bukan sola skriptura tapi sola PowerPoint. Efrasoro, bagaimana kau Pendeta Efrasori? Jangan omong Budi Asali, karena waktu dia sudah lari 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Waktu di roomnya DKC, dia bilang saya harus istirahat. Ternyata dia buka room untuk pembenaran diri. Katolik, tolong tidak usah buat manuver untuk balas, untuk tidak usah. Kalian jadi saksi dari semua diskusi itu dengan Pendeta Mel Atok. Dalamin temanya, renungkan, itu lebih penting bagi saya. Oke? Tidak ada guna. Biar mereka mau buat apa urusan mereka.
makin mempojokkan gereja Katolik, makin Tuhan kirim untuk orang masuk gereja Katolik. Seperti itu. Lucifer, engkau waktu itu masih aktif ya. Benar sekali Lucifer. Mel Atok terbirit-birit lari pergi ke WC. Sudah ngantuk. Ternyata dia buka dia punya room dengan mereka punya kelompok untuk pembenaran diri. Aduh, Pendeta Budi Asali. Kebenaran tidak bisa direlatifkan, teman-teman. Tolong. Yang buat yang foto-foto yang Pendeta Mel atau pikul galon air, jangan jangan, tidak enak. Tidak terlalu etis secara orang Katolik, tidak boleh. Oke. Yang buat foto yang lap sapu tangan karena ruangan ber-AC tapi dingin dengan sapu tangan besar, jangan. Jangan, tidak boleh. Saya hanya harapkan itu karena itu tidak menunjukkan engkau sebagai Katolik yang sesungguhnya. Katolik itu mendoakan mereka yang memusuhi engkau. Jangan membuka supaya room kedengkian dan ruang untuk membenci. Karena ingat 1 Yohanes 3 ayat 15. Membenci saja sudah dikategorikan sebagai pembunuh manusia. Tolong. Jangan pasang lagi foto yang Pendeta Mel Atok pikul galon, Pendeta Mel Atok dengan sapu tangan besar, Pendeta Mel Atok jangan dengan ini cangkir kopi, jangan, tidak baik. Itu tidak Katolik yang sesungguhnya, oke. Saya harapkan itu. Mel Atok, yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Berbaliklah, berikanlah hatimu dan berbaliklah. Wahyu 3 ayat ke-19. Dan ayat 20, Yesus bilang, aku berdiri depan pintu, mengetuk pintu. Jika engkau mendengarkan, aku akan masuk dan kita akan melakukan perjamuan bersama. Kenapa? Karena ayat 14, 15. Tuhan tidak mau orang yang dingin tidak jelas, panas tidak jelas. Dingin-dingin, panas-panas. Kalau tidak, suam-suam kuku, saya akan memuntahkan, kata Yesus ya, di dalam Wahyu 3 ayat 15 selanjutnya. Dan ayat 19, ku kasihi, ku hajar dan ku tegur. Berbaliklah, berikanlah hatimu dan bertobatlah. Itu bukan kata saya, itu kata Yesus kepada Rasul Yohanes untuk dituliskan kepada Laodikia. Oke teman-teman, penekanan terakhir. Hilangkan semua foto-foto yang Pendeta Mel Atok minum galon lah, minum air di galon besar lah, dengan handuk besar lah, jangan. Ini bukan Katolik yang sesungguhnya yang buat seperti itu. Tolong, hapus semua itu. Dan saya mau katakan pesan untuk Pendeta Mel Atok, jangan cari pembenaran diri. Lihat saya punya Epifani, saya bisa buat semua itu di YouTube Epifani kok. Saya bisa pasang VT saya punya di ini TikTok ini kok. Tapi saya tidak buat itu karena saya mengasihi engkau sebagai manusianya. Kebenaran tidak perlu pembenaran. Makanya kebenaran bukan soal apa tetapi soal siapa. Oke? Teman-teman tetap semangat. Sesubuh badan nih. 10-8 hasil malam ini. Dan dari 10 gol itu saya cetak 8 gol. Feeling golnya masih kuat sombong sedikit. Pada lawan orang muda. Feeling gol masih, passing masih. Mereka tuh kaget orang Indonesia tahan bola yang keras itu mati di tempat. Itu mereka kaget walaupun tinggi, mereka masih kaget. Ya teknik pribadi masih lah. Itu sampai mati tidak bisa, mungkin kalau tidak bisa jalan ya mau membuat apa lagi. Ini kan masih ada Herodai di belakang. Ini mereka kumpul-kumpul uang ini, kumpul-kumpul buat untuk baju untuk saya nih. Herodai. Itu teman-teman yang penjaga-penjaga toko itu. Oke, saya mandi dulu ya. Aduh, mandi air panas, dingin begini, enak.
Kayak ciu Cleopas. Oke. Cleopas pun gemuk itu tuh. Ya skillnya masih tapi gemuk. Saya lihat sepo ada gemuk sekali kok. Buat tidak, kami ada turnamen September, turnamen antar keuskupan, 33 keuskupan. Agustus Skala Birnians tadi kayak main dengan kami kok dari Skala Birnians, tapi Piala Agustinus tidak tahu jadi tidak nanti, biasanya tiap tahun. Sebenarnya Sasutua itu kan antara frater, dia bilang jangan kau main juga kok supaya hadir juga. Saya posisi dari kiper sampai penyerang. Kiper tuh 5 tahun. Luka semua di paha kiri kanan tuh luka, ini ada masih bekas ini. Masih lihat ini ada tanda bekas luka di sini juga. Rusak semua ini. Ini masih bekas-bekas luka nih. Terjun dulu tuh. Yang ini yang paling besar nih, ada hitam besar nih. Ini hasil dari kiper dulu. Terjun-terjun yang harimau tuh, loncat harimau apa semua tuh. Capek. Luka semua paha kiri kanan. Masih masa lalu tuh. Waktu masih menari matulog. Lu cepat fotonya. Jangan, ide saya jangan. Itu tidak tanda kasih, jangan. Tidak boleh. Siapa adik Hans? Hans. Isa main dengan Hans Lapang mereka itu. Siapa adik frater? Orang Manggarai, dia ini Skala Birnians. Dia ada di satu departemen jauh dari sini. Itu kami main dengan Hans. Ada satu frater sekolah Pios juga, Daniel dari Indonesia. Kami main sama-sama waktu itu. Tiap tahun, Hans, berarti jadi ke Agustus kah? Tapi September ada turnamen antar keuskupan di Medellin. Mereka sementara latih di Monteria, saya masuk di keuskupan Monteria, tapi lihat saja pergi atau tidak. Saya bawa ada satu pater Elmas, dia pergi main juga nanti. Saya bilang kau kasih tahu kayak Johannes dari sekarang supaya kan proki kecil tidak stasi. Saya kasih tahu, oke supaya kau main. Tapi tidur di proki kita punya di Medellin gitu. Sekarang Protestan sibuk bangun narasi sola scriptura bukan sola scriptura, kata sola itu dihilangkan lagi kalau itu. Lebih baik kamu pakai ini Martin Luther pun buku ngomong tentang sola tuh daripada kembali kepada akar sola kalian punya tuh. Lucu-lucu Dukung apa World Cup? Kolombia. Mau dukung siapa? Dukung Kolombia mau kalau dia kalah, dukung Kolombia. 17 tahun di sini dukung Kolombia. Sebab saya kerja di hutan di Coko. Syarat pertama itu di sana tidak listrik. Jadi provinsi bilang, kalau saya pergi jaga proki itu artinya. Waktu itu Copa Amerika di Chile, satu syarat saya. Beli bensin, kalau tidak bensin tidak, saya tidak mau pergi. Hutan ini kan, sungai dan hutan. Genset yang paroki yang gereja punya kan tidak pakai. Memang di hutan itu. Saya pikul dengan dorong dengan gerobak itu. Taruh di pastoran agak jauh sedikit. Kan di atas gereja di atas rawa-rawa. Jadi kita antara gereja kita harus pakai jembatan semua. Itu kan rawa-rawa, di bawah rawa-rawa semua. Kadang ular apa semua di situ. Oke. Jadi selama Copa Amerika saya bilang satu syarat solar, kalau tidak pergi. Waktu itu jadi sekretaris misi itu. Akhirnya pergi jaga proki 3 bulan. Copa Amerika waktu itu saya bilang satu syarat saja. Saya mau tinggal sendiri, saya tidak repot di tengah hutan. Yang penting ada bensin untuk genset setiap pertandingan. Tapi Kolombia punya, kalau yang lain, kalau Kolombia main baru saya nonton, yang lain tidak nonton. Makanya Kolombia. Anaconda lebih kepada Amazon. Di Rio Atrato itu lebih kepada boa, itu anaconda kecil. Begitu
Kan saya tinggal di Kolombia, dukung negara lain bagaimana? Dukung sepak Kolombia 17 tahun lebih sini tidak dukung bagaimana? Kalau Indonesia main juga saya nonton dari sini. Ada aplikasi dari sini, bisa nonton. Argentina tidak mungkin. Tidak akan mungkin orang Amerika Latin tuh dia tidak akan, kalau dia negara tidak masuk dia tidak dukung siapapun. Oh Italia, 3 tahun berturut-turut Piala Dunia tidak masuk Italia. Azuri tidak tahu bagaimana kesiannya. Kalian urusan, yang penting kamu jangan ganggu kepala saya, Kolombia selesai. Gitu. Oke. Setiap 15 hari baru ini panti asuhan. Saya tidak naikkan hampir tiap hari panti asuhan. Minta maaf ya, setiap 15 hari. Oke teman-teman, saya matikan karena bawa badan nih kabar main bola nih. Sampai jam ini belum tidur juga. Oke, terima kasih ya. Saya matikan, Tuhan memberkati. Jangan marah. Oke.